Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kembali mengumpulkan kita sekalian di majelis ilmu ini. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab baru, yaitu adabul istidzan, adab meminta izin. Adab meminta izin. Yang pertama adalah adabud dukhuli qabla al-istidzan. Tidak memasuki rumah, tidak masuk sebelum minta izin. Adabud dukhul, tidak boleh masuk qabla al-istidzan, sebelum minta izin. Jadi rumah itu kan ada yang punya. Yang punya privasi. Ya. Nah, Islam menjaga itu. Menjaga kehormatan, selain juga menjaga darah dan menjaga harta, juga menjaga kehormatan. Ini tidak boleh dirusak oleh orang lain. Jadi kalau orang itu sudah Islam, berarti Allah berikan kepadanya penjagaan yang tidak boleh dirusak, tidak boleh disakiti, yaitu penjagaan terhadap darah, artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh membunuh kaum muslimin. Yang kedua adalah menjaga harta, tidak boleh diambil dengan cara yang zalim, tidak boleh dirusak, tidak boleh dicuri dan sebagainya. Utang pun harus disaur. Ya, makanya dalam beberapa hadis terkait dengan hutang kan keras sekali. Gitu. Di antaranya Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Beliau juga bersabda, jiwa seorang itu tergantung karena hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Jadi yang baik-baikan saja, ya aku nyileh duit gitu, dikasih, itu aja harus nyauri gitu. Apalagi diambil dengan paksa, dirampok, dicuri dan sebagainya. Selain itu juga menjaga kehormatan. Makanya kita tidak boleh ngerasani, tidak boleh menfitnah, ya, tidak boleh mengadu domba dan sebagainya. Karena itu merusak kehormatan kaum muslimin. Terkait dengan pembahasan kita ini, tidak boleh masuk rumah sebelum minta izin. Ini dalam rangka juga menjaga kehormatan seorang muslim. Mereka punya kehormatan, punya privasi. Ya, kalau kita memasuki rumah mereka, maka harus minta izin. Itulah bagusnya agama kita yang mulia ini. Indahnya agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Islam ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini dasar larangan tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin. Atau ini adalah aturan adab agar kita ketika hendak memasuki rumah orang lain yang bukan rumah kita meminta izin. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surat An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan.
Janganlah kalian memasuki rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, hatta sampai atau sehingga tasta'nisu, kalian meminta izin, wa tusallimu, dan mengucapkan salam, ala ahliha, kepada pemiliknya atau penghuninya. Kemudian yang kedua, jadi ada dua syarat tadi, selain salam minta izin, ya. Ayyakulas salamu alaikum a'adkhulu, agar dia mengucapkan assalamu alaikum. Ayyakula, agar dia mengucapkan assalamu alaikum, yang artinya kurang lebih keselamatan atas kalian, doa kaum muslimin kepada muslim yang lain ketika bertemu atau ketika masuk rumah, ya, mendoakan saudaranya yang muslim dengan kalimat salam yang sudah kita pelajari kemarin. Minimalnya adalah ucapan assalamu alaikum. A'adkhulu, apakah aku boleh masuk? Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, rawa Abu Dawud bisanadin sahih an Rib'i qala, dari seorang yang bernama Rib'i, ia berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir radhiyallahu an. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, min, bukan man itu ya, min ya, min dari Bani Amir. Laki-laki ini dari anak keturunan Amir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, berarti dia sahabat. Jadi kalau sahabat itu walaupun tidak disebut namanya bisa diterima. Annahu, bahwasanya dia ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baitin, wa huwa, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi baitin, di rumah. Jadi kadang-kadang nama itu tidak disebut karena untuk menjaga kehormatan juga. Seperti ini, karena dia melakukan sebuah kesalahan, tidak disebut namanya. Kekeliruan yang dia tidak atau belum pahami, tidak disebut namanya, ya, untuk menjaga kehormatannya. Bahwasanya seorang sahabat ini, seorang laki-laki dari Bani Amir ini, dia pernah meminta izin kepada Nabi SAW yang mana beliau ada di rumah. Faqala, lalu dia berkata, a'aliju, apakah aku boleh masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada pembantunya, li khadimi, kepada orang yang membantu beliau, ukhruj ila hada, ukhruj, keluarlah sampean, ila hada, ke orang ini, fa'allimhul isti'dzan, lalu ajari dia caranya minta izin. Fakul, lalu pembantu tadi berkata, lahu, kepada fakul, lalu Rasulullah SAW berkata lahu, kepada pembantunya tadi, kul, ucapkanlah, ini bukan Rasulullah ya. Fakul, lalu dia, fakul, maka dia maka ucapkanlah lahu, kepadanya, kul assalamualaikum a'adkhulu, ya. Rasulullah SAW berkata kepada pembantunya, katakan kepada dia, kul, ucapkanlah assalamualaikum a'adkhulu, ucapkanlah assalamualaikum a'adkhulu, apakah aku boleh masuk? Fasami'ahu rajulu, fasami'ahu, lalu mendengarnya, yaitu laki-laki tadi, sahabat tadi.
Faqala, lalu dia mengucapkan assalamualaikum a'adkhulu. Dia mengucapkan assalamualaikum a'adkhulu, apakah aku boleh masuk? Fa'adina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adina, lalu memberikan izin lahu kepadanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala, lalu laki-laki tadi masuk. Jadi selain kalimat izin, juga ucapan assalamualaikum sebagaimana yang umum dilakukan. Nah, cuma sering saya katakan orang Jawa itu kadang-kadang perasaannya halus. Ya, kadang-kadang belum minta izin itu sudah wis monggo-monggo pinara. Wis dipersilakan duduk. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo-monggo pinara. Wong e durung ngomong napa angsal kula tetamu atau mlebet. Langsung dikondodok mek sing di rumah. Ya saking halusé wong Jawa ya. Atau saking apike wong Jawa. Durung njaluk izin ya sudah disuruh masuk. Tapi nek gak karep menerima tamu, gak karep ditamoni, biasanya gak dijawab salami. Utawa jawabnya alun-alun ben tamune gak krungu gitu. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikianlah aturan di dalam bertamu atau berkunjung ke rumah saudara muslimnya. Ini semata-mata ya karena menjaga kehormatan. Dan kalau kita amalkan adab yang seperti ini, maka ini adalah sebuah kebaikan untuk semuanya, bukan hanya untuk orang yang bertamu, juga yang ditamoni. Ya, bagi orang yang bertamu ini sebuah kebaikan, dia bisa melakukan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bagi yang ditamoni terjaga kehormatannya, ya, atau paling tidak dia bisa menolak atau menerima tamu. Beda kalau tamunya kurang beradab. Assalamualaikum, jog-jog wis teko dapur. Gitu kan. Lah wis plek ngene ae. Mosok kon izin barang kadang-kadang alasane ngono. Ngene aku bedheke gitu. Klambine ya klambiku, sandale sandalku. Nah, tapi bojone kan dudu bojomu. Jadi inilah indahnya adab agama kita. Ya insya Allah kalau kita amalkan selain pahala untuk kita karena menjalankan syariat ini, ya, yang merupakan kebaikan kan, ibadah itu kan seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah sukai, Allah ridhoi, ya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, yang dicintai, yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita mengikuti syariatnya kan gitu. Agar kita mengikuti syariatnya. Ini dalam rangka juga menunjukkan ketaatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam itu banyak, bukan hanya masalah sholat saja atau masalah haji yang kadang-kadang mau berangkat haji harus di apa namanya? Di manasik, latihan manasik haji. Nah, jadi bukan hanya itu saja, tetapi semua dari kehidupan kita ini adalah ada tuntunan, ada syariatnya, termasuk dalam masalah bertamu ini. Nah, ini juga perlu dipelajari. Kita belum mampu haji, belum daftar, ya wajar kita nggak belajar tentang masalah haji. Tapi dalam keseharian kita yang kita bertemu dan sebagainya, maka semestinya hal ini juga patut kita ketahui, patut kita pelajari. Lo belajar rapi ingin lo ya, ono gak seneng bareng. Ya sembuh. Ya, setiap kebaikan pasti ada rintangannya dan itu akan menambah kebaikan bagi pelakunya insyaallah. Kita lanjutkan. Ayyasta'dzana salasan fa illam yu'dzan lahu raja'ah. Ayyasta'dzana salasan. Minta izin itu 3 kali. Ya, jadi diatur sampai demikian itu. Minta izin itu 3 kali. Fa illam yu'dzan lahu raja'ah. Maka jika tidak diizini, maka hendaknya dia kembali.
Jika tidak mendapatkan izin bagi orang yang minta izin tadi, roja, dia harus kembali. Sampai sedetil ini agama kita menjaga, ya, mengajarkan. Fa fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dana ahadukum salasan la yu'dan lahu falyarji. Idza, apabila ista'dana ahadukum, ista'dana minta izin, ahadukum, salah satu dari kalian, salasan 3 kali, falam yu'dan lahu, lalu dia tidak mendapatkan izin, dia tidak diizini, diberi izin, falyarji, maka hendaknya dia kembali, dia pulang. Sekali lagi, pelajaran yang kita dapatkan, demikian Islam menjaga kehormatan kaum muslimin. Jadi walaupun sudah izin, kalau tuan rumah tidak mengizinkan, ya mulai. Dan izin itu hanya diberikan 3 kali saja. Kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sampai 3 kali nggak ada, ya mulai. Mungkin orangnya tidak ada, mungkin orangnya tidak berkenan menerima tamu saat itu. Ya orang ada capeknya, butuh istirahat, kadang-kadang habis mari miang gitu, butuh istirahat, namu gitu. Atau mungkin gak iso nolak. Itu orang Jawa. Kita wong iki nyile utangan iki gitu. Jangan salam, dijawab no ati ya, assalamualaikum, pelan-pelan ya, gak krungu wong iki. Jadi mungkin dia butuh istirahat, mungkin dia butuh lagi waktu-waktunya untuk keluarganya, ya. Atau ada alasan lain. Intinya ketika tuan rumah tidak mengizinkan, ya sudah, kita pulang. Nah itu bisa kita ketahui dari izin 3 kali. Kalau tidak ada yang menjawabnya, atau salam ya, salam dulu, nggak ada yang menjawab, ya sudah pulang. Bagaimana mau izin orangnya nggak ada gitu, orangnya nggak jawab gitu. Apalagi di Jawa kan gitu, belum minta izin sudah disuruh masuk ini. Salam aja nggak ada. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan, jangan kok Pak Joko, assalamualaikum. Kau no, banter no mana ya, Pak Joko, assalamualaikum. Nah, Pak Joko, assalamualaikum. Ternyata nggak ada jawaban juga. Atau ada jawaban tapi nggak dibuka-buka no. Ya mulai. Ya mungkin nggak mengizinkan. Barangkali bisa datang di lain waktu. Atau sudah dijawab dan orangnya keluar. Kemudian orangnya mengatakan maaf ya. Atau sepurane. Oh cuma namu saiki yo. Bojoku lagi gak enak badan. Aku tak mijeti bojoku atau apa. Ya sudah pulang. Nanti aja atau kapan gitu. Jadi tamunya juga harus tahu diri, selain tahu hukum juga harus tahu diri gitu. Hukumnya tadi 3 kali. Jika tidak ada ya sudah pulang. Kemudian selanjutnya ayyudkara ismahu wala yaqulu ana. Agar si tamu itu menyebutkan namanya. Wala yaqulu ana, dan jangan hanya menjawab aku. Jangan hanya menjawab aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sapa iku? Aku. Itu kurang beradab di dalam aturan agama kita. Aku sapa maka? Apa jenenge aku? Dan ini pernah kejadian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri Rasulullah SAW ada orang bertamu ditanyain siapa itu? Gitu. Aku doang. Rasulullah nggak senang. Dan itu menjadi syariat kita agar tidak hanya mengatakan aku. Sebutkan namanya. Ya.
Fa fi sahihaini an Jabir bin Abdullah. Fa fi sahihaini an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yaqulu, dia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Kata Jabir, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi, terkait dengan dain utang yang ada pada bapakku. Ala abi, karena yang mana utang itu ada pada bapakku. Fadaqaqtul babah. Kata Jabir, lalu aku mengetuk pintu, albab pintu. Fadaqaqtu, lalu aku mengetuk albaba pintu, yaitu pintu rumahnya Nabi. Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata atau bertanya, Manza, siapakah itu? Fakultu, lalu aku menjawab, Ana, saya. Faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ana, aku. Maksudnya jenengmu lho sapa gitu, aku. Ka'annahu kariha, seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam kariha, enggak suka dengan sikapnya itu. Artinya kalimat Rasulullah SAW aku itu menunjukkan Rasulullah SAW enggak suka jawaban seperti itu. Jadi jawab namanya, siapa itu? Siapa itu ya? Biasa Om Alek. Ya, kan jelas namanya. Ya, orang kok aku. Atau bikin penasaran aja. Siapa itu? Mosok lali rupane gitu. Lali suarane pisan gitu. Ayo siapa aku? Nah, malah tebak-tebakan. Ini menurut adab di dalam bertamu ini enggak sopan. Sebutkan namanya. Ya. Dan kadang-kadang rumah itu kan seringkali tutupan. Ya, seringkali tutupan. Kemudian kadang-kadang orang tuan rumah itu kadang-kadang kondisi berbeda-beda. Ada sekarang dia sedang berjanjian dengan bos Huda katakanlah. Maka dia nunggu bos Huda. Siapa itu bos Huda? Dibukakno. Liane gak dibukakno kan gitu. Siapa itu? Ternyata yang lainnya. Nanti ini mengganggu acara saya dengan bos Huda misalnya. Nah, ini orang punya kebutuhan masing-masing. Ini tuh tamu harus tahu diri. Kemudian selanjutnya, alla yakifal musta'dzinu amamal babi biwajhi. Nah, ini yang sering kita nggak tahu ini. Alla yakifal musta'dzin, agar orang yang minta izin itu tidak berhenti atau berdiri amamal babi, di depan pintu biwajhi, dengan wajahnya. Nah, jadi ngadep nok jero pintu. Ngadep nok pintu nih gitu. Apalagi pintu itu sedang terbuka kan gitu. Ngadep saat pintu sedang terbuka. Jadi harus ke samping kanan atau samping kiri pintu. Jangan menghadap ke dalam. Menghadap ke samping biar tidak melihat apa yang ada di dalam rumah. Ini untuk menjaga privasi tuan rumah, menjaga kehormatan tuan rumah yang diperintahkan dalam agama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Rawa Abu Dawudin wa sahahu Albani. Imam Abu Dawud meriwayatkan dan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata baba qaumin, apabila seseorang datang atau mendatangi pintu sekelompok kaum, datangi pintunya orang lain, lam yastaqbilil bab,
supaya tidak menghadap ke pintu, min tilqai wajhi, dari arah wajahnya. Walakin min ruknihi, akan tetapi dari sisi al-aiman yang kanan. Tetapi dari sisi yang kanan. Awil aisar, atau sisi sebelah kiri pintu. Wa yaqulu, dan mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa dzalika anna dura, dan hal itu bahwasanya rumah-rumah saat itu lam yakun 'alaiha yauma idzin sutur. Sutur itu penutup. Karena hal itu karena bahwasanya rumah-rumah waktu itu yauma idzin, pada waktu itu tidak ada suturnya, tidak ada pintunya, tidak ada penutupnya. Ya, kalau rumah sekarang sudah ada pintunya. Ketika kita mengetok pintu mungkin bisa menghadap ke pintu. Tapi ketika pintu terbuka maka jangan menghadap ke pintu sambil mengucapkan salam. Karena itu untuk menjaga kehormatan atau privasi tuan rumah, saudara kita muslim itu. Karena orang kalau di dalam rumah di mana yang ada hanya keluarganya atau mahramnya, sering wanita membuka jilbabnya, ya, tidak menutup auratnya, ya. Apalagi nganten baru tinggal berdua, ya mungkin laki sarungan tok, ya nggak ngerti. Jadi kalau kita nyelonong terus ngadep pintu lah, ini menjadikan mereka tercoreng kehormatannya. Jadi bisa dipahami dan bisa disampaikan kepada yang lainnya yang belum tahu, sebagaimana Rasulullah SAW mengajari hal ini kepada orang yang bertamu lewat pembantunya tadi. Ya, kalau kita ajari orang lain dalam masalah-masalah yang sudah kita ketahui, maka ini juga kebaikan untuk kita, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu tidak berhenti di jenengan-jenengan saja, tetapi ilmu itu terus bermanfaat untuk yang lain dengan jenengan ikut menyampaikan. Inilah aturan-aturan, adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita kaum muslimin. Jadi yang kita sampaikan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kecuali wahyu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada yang menghalangi hal-hal yang baik seperti ini disampaikan dengan cara apapun, ya, sampai pada mentoknya kita laporkan kepada Allah saja, ya kan? Yang kita sampaikan Al-Quran, firman-Nya Allah. Yang kita sampaikan adalah hadis-hadisnya Nabi Allah. Kalau ada orang berusaha menghalangi ini, mereka lapor ke sana ke manusia, kita lapor kepada Allah. Ya, biar Allah yang mengurusinya. Ya. Kita tidak menyampaikan kebaikan ini, tidak mengganggu yang lainnya. Kita pakai tempat-tempat kita sendiri. Kita sudah pakai prosedur yang pemimpin-pemimpin kita. Jono sing usrek mau diteruskan, ya monggo. Ya, kita lapor saja kepada Allah. Di sepertiga malam bila perlu. Yang kita sampaikan baik seperti ini. Ya, sudah, kita lanjutkan. Adamu ilha fil izni. Tidak boleh memaksa di dalam meminta izin. Tidak boleh memaksa ketika minta izin bertamu itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi sekali lagi yang kita sampaikan ini adalah firman Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Wa in qila, dan jika dikatakan kepada kalian, lakum kepada kalian, irji'u, kembalilah, pulanglah, farji'u, maka hendaknya kalian pulang. Huwa azka lakum, yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Kelanjutannya,
Wallahu bima ta'lamuna alim. Dan Allah dengan apa yang kalian perbuat itu Maha mengetahui. Jadi jangan memaksa. Dulu tahu, jangan. Ya. Walaupun kita niatnya baik dan sebagainya. Ya, walaupun kita niatnya baik, jangan memaksa ketika bertamu. Ya. Ojo ngenyang. Wis Mas, sepurane Mas yo. Ojo saiki yo tamune sesuk-sesuk ae. Dulu tahu apa sih dulu. Ya gitu. Masa dulu tahu kok ora suwi 5 menit atau 3 menit iku jenenge meksa. Ya. Jadi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ketika bertamu harus memaksa-maksa. Kalau tuan rumah, siapapun dia, walaupun dia mungkin orang di bawah kita, pembantu kita katakanlah, kita bertamu ke rumahnya, dia tidak memberikan izin, kita bertamu kepadanya, ya sudah pulang aja. Ya, kailing sampean biar nyele utang ngono kun DP tak utangi saiki sampe tak tamu wis dilut wae ora gelem. Gak usah ngundat-ngundat. Iki aturane teko langit. Ya, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan? Tahu cukup? Di bari. Lanjut. Kula kaboten. Pas pitune dua boleh. Al-istidzanu alal maharim. Minta izin kepada mahram-mahram. Ya walaupun kepada mahram kita juga harus minta izin. Rawa Malikin, Imam Malik meriwayatkan an Sofwan ibni Sulaim, dari Sofwan bin Sulaim, an Atha ibni Yasar, dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun, seorang laki-laki sa'alahu pernah bertanya kepada beliau. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ista'zinu ala ummi, apakah aku juga harus minta izin kepada ibuku? Maksudnya ketika masuk rumah yang mana dia tinggal di sana bersama ibunya atau masuk kamarnya ibunya, apakah dia juga perlu izin kepada si ibu tadi? Jadi laki-laki itu bertanya, asta'dzinu ala ummi, apakah perlu izin kepada ibuku ketika masuk rumah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala titik dua itu dihilangkan titik duanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Apakah perlu saya minta izin ketika masuk ke dalam rumah yang mana di situ ada ibuku tinggal bersamaku? Iya. Faqala rajulun, lalu laki-laki ini bertanya lagi. Jadi tidak disebutkan namanya sahabat ini untuk menjaga kehormatannya. Inni ma'aha fil bait. Diberikan alasan oleh laki-laki ini. Inni ma'aha fil bait. Sesungguhnya aku tinggal bersamanya di rumah. Artinya tinggal saoma. Cek kumpul mertua. Cek kumpul wong tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istadzinu alaiha, minta izin kepadanya. Tetap sampean iku izin. Jadi pertanyaan pertama umum, apakah saya ketika ke rumah ibuku harus minta izin? Iya. Lalu dia tanya lagi, lo ibuku itu lo tinggal bersamaku. Aku tinggal bersamanya di rumah itu. Rasulullah SAW tetap menjawab, minta izin kepadanya.
Faqala rajulun lalu laki-laki ini berkata lagi, inni khadimuha. Saya itu melayaninya. Berikan alasan, bukan hanya tinggal bersama isi ibu, tapi saya itu menjadi pelayannya, saya melayaninya. Kebutuhan-kebutuhannya saya yang memenuhinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu kepada laki-laki tadi itu, atuhibbu antaroha uryanah, apakah kamu suka melihat ibumu telanjang? Gitu kan? Jadi jawab cek takoai, Rasulullah SAW memberikan alasan apa sampean dengan pertanyaan balik yang barangkali bisa difahami olehnya. Atuhibbu antarahu uryana, apakah kamu suka melihat si ibu itu telanjang? Faqala la. Lalu laki-laki itu menjawab tidak. Qala Rasulullah SAW bersabda, fasta'dzin alaiha, maka minta izinlah kepadanya. Ya kadang-kadang kita enggak tahu, walaupun itu mahram kita, ya melihat auratnya mungkin tidak sampai dosa, tapi tetap harus minta izin. Karena apa? Menjaga kehormatan. Saman melihat ibu nih saman, walaupun itu ibu sampean, kan enggak suka melihat ibu telanjang. Kenapa enggak suka? Ibu juga enggak suka. Malu gitu. Kehormatannya terganggu. Sampai sedemikian itu Islam menjaga kehormatan dan juga menerapkan adab-adab dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Jadi kalau Islam, orang itu kembali kepada Islam semua, dari suku mana saja, dari bangsa mana, punya dasar patokan dalam kehidupan ini dengan norma-norma agama Islam, agamanya yang sama, insya Allah semuanya akan sama. Oleh karena itulah Islam itu tidak dibatasi dengan batasan-batasan negara, tidak dibatasi batasan-batasan desa. Oh, ini Islam desa kono, ini Islam. Apalagi mau belajar agama, siapapun silakan datang belajar agama. Jangan dihalangi. Orang mau mencari baik. Enggak takutkah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik agama ini, ngelarang-ngelarang orang? Jadi kehormatan dijaga, ya baik. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap saudara-saudara kita mengetahui tentang hukum-hukum ini. Yang mana hal ini mungkin dianggap sepele, ya. Sehingga Islam itu hanya dibatasi sholat, puasa, zakat, haji, sudah kayak dapat tiketnya surga. Tidak. Islam itu mengatur sisi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu Islam. Ya. Sudah, kita teruskan. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad. Imam Bukhari juga meriwayatkan di dalam Adabul Mufrad. Kitab beliau Adabul Mufrad. Ini terkait dengan adab-adab dan akhlak-akhlak. Imam Bukhari punya kitab tersendiri yaitu Adabul Mufrad. An Alqamah qala, dari Alqamah yang berkata, ja'a rajulun ila Abdillah. Pernah datang seorang laki-laki kepada Abdullah, seorang sahabat. Qala, ia bertanya, atas ta'dinu ala ummi, apakah aku juga perlu izin kepada ibuku? Faqala, lalu Abdullah menjawab, ma'ala kulli ahyaniha tuhibbu antaroha. Jadi apa saja yang menjadikan malu gitu. Apakah engkau suka untuk melihatnya? Tuhibbu antaroha, engkau suka untuk melihatnya. Artinya pertanyaan diberikan jawaban dengan pertanyaan. Apakah kamu suka melihat sesuatu yang membuat malu gitu. Ibumu telanjang, kau lihat pasti malu. Ibumu pun malu. Maka disinilah dibutuhkan izin itu agar si ibu bisa menutup auratnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, pakai bedaan loteng-loteng dan sebagainya gitu. Kan malu dilihatnya gitu.
lagi nggak pakaian kan malu. Ya, ketika kita minta izin ya dengan ucapan assalamualaikum, faham? Bu, assalamualaikum. Saya mau ngambil sesuatu di kamar. Saya mau masuk kamar. Saya mau masuk ini, masuk rumah, mau ini dan sebagainya. Nah, ibunya akan siap-siap. Ya, menutup auratnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semua itu adalah dalam rangka menjaga kehormatan, adanya tata cara dan adab-adab seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hadis terakhir dalam poin yang ke-7 ini dibawakan oleh Syekh, riwayat Imam Tirmidzi juga dalam Adabul Mufrad juga dengan sanad yang hasan, anna rajulan sa'ala Hudzaifah radhiyallahu an. Bahwasanya rajulan seorang laki-laki sa'ala bertanya Hudzaifah radhiyallahu an. Bertanya kepada Hudzaifah, yaitu sahabat Nabi SAW radhiyallahu an. Jadi Hudzaifah itu laki-laki ya. Bukan karena ada tak marbutonya kemudian semuanya perempuan. Jadi tidak. Jadi ada nama laki-laki walaupun ada tak marbutonya itu laki-laki. Nanti kalau pakai penunjukannya dalam bahasa Arab ya tetap laki-laki, hadza, dzalika dan sebagainya. Radhiyallahu anhu bukan radhiyallahu anha. Ada juga perempuan yang tidak pakai tak marbuto. Ya misalnya Zainab itu kan enggak. Jadi ada laki-laki yang pakai tak marbuto yang kalau kita belajar bahasa Arab itu tanda perempuan gitu. Tapi kalau terkait dengan nama, walaupun itu ada tanda perempuan, kalau dia laki-laki tetap laki-laki. Kalau nggak ada tanda tak marbutonya, kalau dia perempuan ya tetap perempuan pemakaiannya. Hadihi Zainab, dzalika Zainab, hiya Zainab. Ya, walaupun Zainab tidak ada tak marbutonya, tapi dia perempuan. Jadi kembali bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an. Faqala, laki-laki itu bertanya, atas ta'dzinu ala ummi, apakah aku perlu izin kepada ibuku? Faqala, lalu Hudzaifah menjawab, illam tasta'dzin 'alaiha ra'aita ma takrahu. Illam tasta'dzin 'alaiha, jika engkau tidak minta izin kepadanya, ra'aita ma takrahu, engkau akan melihat ma takrahu, apa yang tidak engkau sukai. Ya. Makanya kita harus minta izin. Inilah kebaikan dari adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Dan semua yang dianjurkan, diperintahkan dalam agama Islam, pasti itu adalah perkara yang baik untuk kita. Karena sesungguhnya yang paling tahu tentang kebaikan diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Sebaliknya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya atau yang dihukumi haram atau makruh oleh para ulama, pasti perkara itu perkara yang tidak baik untuk kita dan juga untuk hubungan sesama kita. Karena yang paling tahu tentang baik dan tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan seluruh apa yang ada ini. Kebaikan untuk akhirat, juga kebaikan untuk dunia kita. Demikian yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.